اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والهكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من لمن علوذ به سواك عند هنول الحديث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في غفرانك اللمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ
وبارك عليه. الفاتحة على نية القبول تمام كل سوء مأمول وعلى صلاح الشن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين khususan ila roh Keji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sumpul Martabula wa Keji Muhammad Syafi Hadami wa Keji Muhajirin bin Amsar Atari wa Keji Sabila Rasyad bin Asmari wa Keji Saifuddin bin Amsir wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Sagab wal Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Sagab wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus Al-Hadrami wal Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfuna ulumihim wa ya'idda lana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim bid din wad dunya wal akhirah tumila arwahi amwatil hadirin tumila arwahi amwati sahibil bait jami'an wa usulihim wa furu'ihim tumila arwahi abaina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina tumila arwah walidina wa walidikum ummatina wa ummatikum ummatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah bi anna Allah taghashana taghashahum bil rahmal maghfirah wa iskana wal jannah niyatul futuh wal munawwar wal usuh wa salah al jasad wal ruh wa tawbatan nasuh ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawabi salafun asari ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum muhimmatun, gitu kan ya? Iya. Istashkalal Khattabi asla hadhil khasyati, mempertanyakan Al-Imam Al-Khattabi akan dasar rasa takut ini. Istashkalal Khattabiyu asla hadhil khasyati, mempertanyakan Al-Imam Khattabi tentang dasar rasa takut ini. Rasa takut apa? Kemarin kan kata Nabi, inni khasyitu an tufradha alaikum, maka khawatir nanti jadi wajib. Maka Al-Imam Al-Khattabi mempertanyakan tentang rasa takut ini. Ma'a annahu thabata, bersama bahwa telah sabit fi hadithil Isra'i, di dalam hadis Isra dan Mi'raj, annallaha ta'ala qala, bahwa Allah Ta'ala berfirman, hunna khamsun wa hiya khamsuna, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam
wahia khamsuna, yang mendapatkan pahala 50 kali sholat. 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, sesuai dengan awal perintahnya 50 kali waktu, maka yang mengerjakan 5 waktu sama seperti mengerjakan 50 waktu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Qaf ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya, keputusan itu tidak akan pernah tergantikan di sisiku. Mayubaddalul qawlu ladayya, tidak akan digantikan keputusan-keputusan itu di sisiku. Wa ma ana bizallamin lil abid, dan tidaklah aku berbuat zalim kepada hambaku. Faidah aminat tabdilu, maka apabila telah aman pergantian itu, fakaifa yaqul khaufu minaziyadati, maka bagaimana rasa takut itu terjatuh dari tambahan-tambahan. Dalilnya sudah jelas. Dalam hadits Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, hunna khamsun wa hiya khamsun, 5 kali sehari semalam. Lalu di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Keputusan itu gak bakal tergantikan, gak bakal diganti lagi. 5 waktu, udah 5 waktu, gak bakal digantiin. Berarti dalam hadits Isra dan Mi'raj udah jelas. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 29 juga udah jelas. Maka dipertanyakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, fa kaifa yaqul khaufu minaziyadati, maka bagaimanakah jalannya rasa takut itu ada dari tambahan-tambahan? Kenapa takut ditambahin lagi begitu? Kan Allah udah bilang gak bakal dirubah keputusan itu. Tapi kenapa kok Nabi bilang inni khasyitu an tufradha alaikum, aku khawatir, aku takut bahwa nanti akan ditambahin lagi, bahwa aku khawatir itu nanti jadi wajib. Maka tentang pertanyaan itu dipermasalahkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Beliau aslinya orang Maroko, Pes. Nama aslinya Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khattabi, wafat 388 Hijriah. Beliau yang mensyarahkan kitab Sunan Abi Dawud yang bernama Ma'alimus Sunan Bisyarhi Sunani Abi Dawud. Ma'alimus Sunan, 2 jilid doang. Ada yang punya? Dalam kitab Ma'alimus Sunan ini Al-Imam Khattabi menjelaskan, man wati'a ma'a halilatihi wa ya'taqidu ajnabiyatan fahuwa zanin biha. Seorang suami atau seorang istri, ketika dia melakukan hubungan badan yang dia rasa-rasa, yang dia bayang-bayang itu orang lain, fahuwa zanin biha, maka sama seperti dia melakukan perzinahan. Seorang suami
ketika dia melakukan hubungan badan kepada istrinya, karena dia masih kebayang-bayang sama mantannya gitu. Ketika dia lakukan hubungan badan, yang dia bayang-bayangin, yang dia yakin-yakinin, Luna Maya, Luna Maya, Luna Maya, Luna Maya, maka dia sama seperti orang yang telah melakukan perzinahan itu. Ataupun begitu pula seorang istri ketika sedang digauli dengan suaminya, dia membayang-bayangi orang lain, apa mantannya, apa temenannya, atau orang-orang yang pernah dia cintai. Maka si istri itu pun sama seperti dia telah melakukan perzinahan. Masya Allah. Itu dalam kitab Ma'alimus Sunan. Kemudian juga dimasukin di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair di Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang bab niat. Di situ juga percis kata-katanya. Bahkan seandainya ada orang yang melakukan hubungan badan, yakin itu bininya, enggak taunya iparnya, maka dia tidak dikatakan melakukan perzinahan. Wa man ya'taqidah biwad'ihi ma'a halilatihi fahiya ajnabiyatun falaysa lahu bizina. Orang yang yakin itu bininya, lalu ketika dia selesai melakukan hubungan badan karena seumpama gelap, cuaca mendung, samar-samar, selesai hubungan badan karena rada mirip-mirip begitu, nggak taunya adik iparnya atau empok iparnya, maka dia tidak melakukan perzinahan, tidak mendapatkan dosa perzinahan. Habisan adik iparnya diem aja. Lalu fakaifa yaqaul khaufu minaziyadati. Kenapa ada rasa takut itu terjatuh dari perubahan atau tambahan? Padahal kan di Al-Qur'an udah jelas, di dalam hadisnya juga udah jelas. Wa ajaba anhul Khattabiyu, dan menjawablah tentang hal itu Al-Imam Al-Khattabi. Kenapa? Bi anna sholatal laili kanat wajibatan alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat malam itu adalah wajib atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat malam ya apa aja, mau tarawih, mau witir, mau tahajud, itu hukumnya wajib buat Rasulullah. Duha juga wajib buat Rasulullah. Wa af'aluhu in kanat syar'iyatan, dan perbuatan Nabi itu jika adalah menjadi sebuah syariat. Nabi kan ngerjain sholat malam, kalau itu seandainya menjadi syariat, fayajibu alal ummati iktida'uha, maka wajib atas umatnya untuk mengikutinya. Wajib jadinya. Kan perbuatan Nabi hadirnya fi'liyah. Kalau omongan Nabi hadirnya qauliyah. Kalau ketetapan Nabi hadir, namanya takririyah. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngerjain. Ada sahabat yang ngerjain, tapi Nabi membenarkan. Itu hadir namanya, hadir takririyah. Kayak Sayyidina Bilal, kalau habis wudhu sholat, wudhu sholat, wudhu sholat, wudhu sholat, Nabi kan nanya, kamu sholat apa Bilal? Saya sholat sunnah wudhu ya Rasul. Cakep. Dibenarkan oleh Nabi, maka jadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Hadisnya hadis takririyah. Begitu pula juga ada
orang yang sedang sholat bersama Nabi, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngajarin ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Ditambahin tuh, ada tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati sampai akhir. Selesai salam, Nabi nengok ke belakang. Manil qail, siapa tadi yang baca doa itu? Sahabat gak ada yang berani tuh, diem aja sahabat. Karena tahu itu Nabi gak pernah ngajarin. Rabbana lakal hamdu yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Nabi gak pernah ngajarin. Selesai sholat, Nabi bilang manil qail. Tadi siapa yang ngomong itu? Siapa yang baca itu? Takutan tuh para sahabat. Maka setelah ada seorang sahabat yang bilang, saya ya Rasulullah, maka beliau katakan, ra'aitu bid'atan wa talatina malaikatan yabtadilunaha yaktubunal awal. Aku lihat 30 malaikat turun dengan sebab ucapanmu itu berlomba-lomba mencatatnya karena begitu besar pahalanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hadis namanya, hadisnya takriri. Kata Nabi, besok-besok baca itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari habis Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati sampai. Wa af'aluhu in kanat syar'iyatan, dan perbuatan Nabi jika adalah menjadi syariat, fayajibu alal ummati iktida'uha, maka wajib atas umatnya untuk mengikutinya. Fatarokar Rasulu alaihi salatu wassalamu al-khuruja fil lailati tsalitsati, maka meninggalkanlah Rasulullah alaihi salatu wassalam akan keluar di malam yang ketiga. Malam pertama waktu taraweh orang dikit. Malam kedua waktu taraweh orang udah gak ketampung. Malam yang ketiga fatarokar Rasulu alaihi salatu wassalamu al-khuruja fil lailati tsalitsati, malam yang ketiga Nabi gak keluar lagi. Jadi kan seumur hidup Nabi ngalamin Ramadan 9 kali kan Ramadan. Nabi itu nemuin Ramadan 9 kali seumur hidup. 8 kalinya itu beliau puasa 29 hari. Hanya 1 kali saja beliau itu puasa 30 hari. 29, 30 itu adalah ba'da ru'yatil hilal, setelah melihat bulan. Jadi 9 kali Ramadan, di malam yang pertama perintah itu, di malam yang ketiga Nabi udah gak keluar lagi. Setelah keluar, Nabi bilang, inni khasyitu an tufradha alaikum. Saya khawatir tadi wajib. Apalagi sampai 23 rakaat. Kalau jadi wajib berat. Kenapa Nabi gak keluar lagi? Li'alla yadkhula fil wujubi, agar tidak masuk dalam kewajiban. Min tariqil amri, dari jalan perintah, bil iktidai, dengan mengikuti, ala umumihi bil rasuli sallallahu alaihi wasallam, atas keumuman perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La min insya'i fardi jadidin zaidin alal khamsi, bukan dari lantaran kekhawatiran tambahan
insya terjadinya fardi jadidin zaidin, kewajiban baru yang menambahkan alal khamsi, atas sholat yang 5 waktu itu. Jadi bukan nambahin sholat 5 waktu, tetapi khawatir nanti ada sholat-sholat sunnah yang menjadi wajib apabila ditinjau dari keumuman semua perbuatan Nabi yang menjadi syariat. Kama anna sholatal mandurata, sebagaimana bahwa sholat yang dinadarkan tajibu biha, menjadi wajib dengannya, ma'a annaha kharijatun anil khamsi, bersama bahwa sholat yang dinadarkan itu tidak termasuk bagian dari sholat yang 5 waktu. Dikatakan wajib sama fardu, kemarin kan beda. Kalau fardu itu adalah ala tahsilil ahkamil wad'iyah, hukum-hukum yang memang datang langsung dari Allah. Kalau wajib itu ala tahsilil ijtihadiyah, dengan hukum-hukum hasil ijtihad, dengan ilmu fikih. Kayak nadar, sholat dinadarin kan jadi wajib. Saya mau nadar sholat duha, tadinya sunnah jadi wajib. Saya mau nadar sholat tahajud, tadinya sunnah jadi wajib. Maka orang yang tiap-tiap masuk ke masjid kan iktikaf tuh, kalau pahala sunnah satu aja. Tapi ketika dia masuk ke dalam masjid, diniatin untuk iktikaf, dan iktikafnya iktikaf nadar. Tadinya 1 pahala, maka jadi 70 pahala. Pas di dalam masjid nih, saya berniat untuk iktikaf dan menadarkannya fardu karena Allah Ta'ala. Tadinya dapat 1, karena niatnya nadar, maka jadi wajib, pahalanya 70. Tapi kalau udah masuk ke dalam masjid, supaya tidak memberatkan dirinya, pas udah masuk ke masjid nih, saya niat iktikaf dan menadarkannya fardu karena Allah Ta'ala. Duduk dia, walau kana ala kadri tuma'ninati shalah, walaupun dengan hanya sekedar tuma'ninah di dalam sholat. Ada orang Arab Badui datang ke masjid, sholat udah kayak capung cebok, ceprat, cepret, salam. Nggak tahu di belakangnya ada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aidis sholat, ulangin sholat. Kalau kagak, gua gebukin nih pakai tongkat. Kata Sayyidina Ali begitu. Akhirnya nih orang Arab Badui ini sholat lagi. Yang kedua jauh lebih tenang, jauh lebih khusyuk dari sholat yang pertama. Kata Sayyidina Ali, amil khairul awwalu minal ukhra, yang cakep yang mana menurut kamu? Sholat kamu yang pertama atau sholat kamu yang kedua? Kata ini orang Arab Badui, al-awwal ya amiral mu'minin, li'anni shallaituha lillah wal awwal shallaituha khaufan minadurrah. Kata saya mah cakapan yang pertama, Amirul Mukminin. Lah emang kenapa? Orang sholat yang pertama jumprat, nggak ada tumakninnya. Kenapa cakapan yang pertama? Karena yang pertama kali aku mengerjakannya ikhlas karena Allah. Sedangkan yang kedua saya takut digebukin. Jadi al-ikhlas istiwa'ul madah waddam. Orang ikhlas itu adalah sama di dalam hatinya ketika datang kepada dirinya antara ujian maupun cacian. Diuji, dicaci, tetap gak ada perubahan di dalam hatinya. Itu ciri orang ikhlas.
wala yufidu wujubas salatil mandurati, dan tiada memberikan faidah akan kewajiban sholat yang dinadarkan insya'u fardin jadidin, menentukan, mewajibkan, mendatangkan, membuat fardu yang baru, kharijun anil khamsi, yang tidak termasuk dari sholat yang 5 waktu itu. Padahal kan sama wajib, tapi tidak termasuk dari sholat yang fardu. Walil ulama'i ajwibatun wa as'ilatun fi hadhil mas'alati, dan bagi ulama memiliki jawaban dan pertanyaan dalam permasalahan ini. La yasa'u dzikruha, tidak cukup untuk membahasnya. Fi hadhil ajalati, dalam ruang yang sempit ini. Kata Kejilid ya cukup buat bahas masalah ini doang. Wa min ahammiha, dan diantara yang perlu diperhatikan, ma sami'tu min taqriri syekhina Muhammadin Wahidin rahmatullahi alaihi fil masjidil harami. Saya mendengar langsung dari takrir. Ada takrir, ada tahrir. Takrir bayanun bil kalam, tahrir bayanun bil kitab. Kalau takrir berarti penjelasan dengan omongan. Kalau tahrir penjelasan dengan kitab. Ada takrir wa tahrir, penjelasan kitab juga, penjelasan dengan penjelasan omongan juga. Maka ada takrir dari Syekhina Muhammad Wahid rahmatullah alaih fil masjidil haram, anna kulla hadithin waridin, bahwa setiap hadits yang warid min khaufin nabiyyi, dari rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antufradha ala hadhil ummati, bahwa akan diwajibkan atas umat ini sholatul qiyami fi ramadhana, innama hiya faridatun sanawiyatun, yaitu sholat di malam hari di bulan Ramadan, innama hiya faridatun sanawiyatun, itu adalah kewajiban tahunan. Wa qauluhu ta'ala fi lailatul isra'i, dan firman Allah Ta'ala di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, tidak akan digantikan keputusan itu di sisiku, kata Allah. 5 waktu dan gak bakal digantiin. Innama kana fil faridatil yaumiyati, itu adalah kewajiban harian. Fasabatal farqu, maka sabitlah perbedaan bainal faridati sanawiyati wal yaumiyati, antara kewajiban tahunan dan antara kewajiban harian. Fahina izin la tu'aradu bainal adillati, maka ketika itu tidak ditentang antara dalil-dalilnya. Kalau toh memang itu jadi wajib, lah kan setahun sekali. Kalau toh nanti Idul Adha, Idul Fitri jadi wajib, lah kan setahun sekali. Lah buktinya banyakkan Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Kalau Idul Fitri sampai pondok, berarti kan emang abu demennya tahunan dia. Langganannya wajib yang tahunan dia. Karena buktinya di mana-mana Idul Fitri, Idul Adha lebih banyak dibandingkan dengan sholat Jumat. Padahal 1000 kali Idul Fitri, 1000 kali Idul Adha
itu nggak bakal menggantikan 1 kali sholat Jumat. Wa tsumma qala wa an Kharijah bin Hudzafah wallahu a'lam. Allah